channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Gali Natasha Sasmita. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul sesuatu yang mungkin masih dianggap tabu di Indonesia, yaitu pamor keris Jawa. Keris atau sebuah benda yang dulu mungkin berfungsi sebagai sebuah senjata untuk menyerang atau untuk melindungi diri dari serangan orang lain. Keris atau sebuah benda yang sangat terkenal di Santara Pulau Jawa, bagi sebagian orang diyakini sebagai sebuah benda atau bertuah yang dapat membantu hajat manusia, melindungi manusia, dan memberikan apa yang diinginkan oleh manusia. Cerita kali ini relate dengan apa yang terjadi dalam keluargaku, terinspirasi dari almarhum kakek yang telah meninggal pada tahun 2000 silam. Beliau sangat menyukai keris-keris yang didapatkan secara turun-temurun. Aku terlahir di keluarga yang konservatif terhadap agama, dekat dengan hal-hal gaib dan menganut budaya Sunda yang sangat kental. Aku masih ingat ketika kecil kakek yang berprofesi sebagai guru agama sering mengobrol dengan keris-kerisnya. Pamor dalam bahasa Jawa berakar dari kata amor dan juga wor, yang berarti campur atau percampuran beberapa unsur logam pada bilah keris. Dalam KBBI, pamor berartikan sebagai semarak atau keindahan kemuliaan. Sedangkan keris telah dikenal lama sebagai senjata tradisional yang berasal dari tanah Jawa. Bukan hanya sekedar senjata, keris juga dianggap sebagai sebuah benda pusaka yang dimiliki kesaktian yang luar biasa. Bahkan keris yang dibuat dari batu meteor dianggap mengandung unsur titanium yang kuat dan tidak bisa berkarat. Namun saat ini penggunaan meteor sudah digantikan dengan logam lainnya, seperti besi atau baja. Pamor biasanya diadaptasi dengan bentuknya yang mirip dengan sesuatu, baik itu benda, tumbuhan, binatang, atau makhluk tertentu, yang kemudian bentuk-bentuk tersebut dihubungkan dengan kegunaan atau khasiat dari keris tersebut. Namun keris saat ini beralih fungsi dari senjata tradisional menjadi suatu kelengkapan ritual. Selain itu sekaligus menjadi simbol status sosial pemiliknya. Setiap keris yang dibuat oleh sang empu memiliki pamor dengan ragam bentuk dan makna yang berbeda-beda. Aku coba jelaskan beberapa bentuk atau makna dari pamor keris. Yang pertama itu bernama pamor ron genderu. Ron merupakan kata dari bahasa Jawa yang berarti daun, dan genderu merupakan tanaman bernama sarai. Pamor tersebut berbentuk mirip daun sarai. Pamaron genderu dipercaya dapat membuat pemiliknya memiliki jiwa kepemimpinan dan berwibawa. Yang kedua adalah pamor wengkon. Wengkon berasal dari kata wangku yang berarti bingkai. Secara logika sebuah bingkai diciptakan dengan tujuan untuk melindungi sesuatu di dalamnya, entah itu dari debu, kotoran, atau mungkin benturan keras.
Keris Pamor Wengkon bersifat melindungi pemiliknya dari serangan seseorang yang ingin berbuat jahat, dan Pamor Wengkon yang bertuah juga dapat digunakan untuk penangkal hal-hal negatif. Yang ketiga adalah keris Pamor Walang Sinunduk. Walang merupakan hewan yang berbau menyengat, sementara Sinunduk berarti kegiatan menusuk. Pamor Walang Sinunduk bermakna kekuatan untuk menyerang musuh atau seseorang yang tidak disukai. Tuah dari Pamor Walang Sinunduk ini seringkali untuk melindungi diri si pemilik dan sekaligus dapat menyerang atau menyengat lawannya. Yang keempat adalah Pamor Woswutah. Woswutah bermakna beras yang melebihi tempatnya atau tumpah. Kondisi tersebut di dalam pandangan masyarakat Jawa dianggap sebagai rezeki yang sangat berlimpah, atau bisa juga mewakili ungkapan gemah ripah lojinawi, tentram makmur dengan kekayaan yang berlimpah. Nah, itu beberapa ragam atau bentuk dari pamor keris yang aku ketahui. Mungkin dari kalian ada punya salah satunya. Kalian bisa berbagi kisah di sini jika ada yang mempunyai salah satu dari keempat jenis pamor keris tersebut. Pamor keris yang bertuah juga dapat menyerang balik si pemiliknya jika dia tidak dirawat dengan benar atau menyalahi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Itu yang terjadi dan dialami oleh kakekku. Salah satu penyebab dia meninggal selain takdir dari Allah juga dikarenakan tuah yang ada di dalam pamor keris itu yang dia miliki secara turun-temurun. Di tahun 2016 aku mencoba memberanikan diri untuk datang ke empu pembuat keris Jawa di kota Solo di daerah Jawa Tengah. Sebelumnya aku mendatangi keraton Solo sebagai bentuk respek dan sebagai bentuk meminta izin untuk mendatangi sang empu. Soalnya keraton Solo mempunyai pengaruh yang sangat besar di kota Solo dan bisa diibaratkan tuan rumah, dan aku sebagai pendatang harus sungkem sebagai bentuk respek. Tempat sang empu berada di sebuah desa terpencil, jauh dari kota, bisa dibilang berada di lereng bukit. Di sana semua serba seadanya, mulai dari penerangan, tempat singgah, makanan, kamar mandi, dan lain-lain. Aku tidak bisa menyebutkan nama sang empu dan lokasi detail tempat tinggal beliau, karena yang bersangkutan tidak ingin aku memberitahu mengenai informasi tersebut. Sang empu sangat welcome dan tidak keberatan ketika aku singgah untuk beberapa hari di rumahnya dan mengikuti proses pembuatan pamor keris. Jadi pamor keris dibuat ketika ada pesanan, dan biasanya yang memesan itu orang-orang dari kalangan tertentu, seperti pejabat, pengusaha, artis yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan fungsi pamor itu sendiri. Tanpa memperkenalkan diri, sang empu sudah tahu nama, maksud kedatanganku. Entah bagaimana bisa dia tahu akan hal itu. Singkat cerita, 2 hari setelahnya aku diajak oleh sang empu untuk mengikuti proses pembuatan pamor keris. Aku tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Dengan berat hati aku mengiyakan ajakan beliau. "Eyang, aku harus ngapain? Dan nanti aku bawa apa? Soalnya ini pertama kalinya aku mengikuti proses ini." Kalimat tersebut spontan keluar sesaat sebelum prosesi. "Tidak usah, kamu ambil wudhu saja," jawab sang eyang. "Hah? Cuma wudhu saja?" Aku mengikuti saran sang empu. Kenapa dibuatnya setelah 2 hari aku di sana? Soalnya pada hari itu merupakan malam Kliwon, dan menurut sang empu malam yang cocok soalnya bakal banyak setan yang datang.
Lalu kemudian aku dibangunkan sekitar jam 11 malam waktu Solo. Aku langsung mengambil wudhu dan saat itu pas sekali malam Kliwon. Suasana pun mendukung sekali, jadi kamar mandinya itu terpisah dari rumah sekitar 10-20 meter. Di belakangnya hutan. Pas ambil wudhu harap-harap cemas. Mana tahu ada pocong atau kuntilanak yang melihat atau mungkin genderuwo. Sebelum memulai prosesi, sang empu menyiapkan sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan juga dupa. Aku kira prosesinya itu bakal berlangsung di dalam rumah, tapi ternyata sang empu mengajak keluar dan prosesinya itu di bukit belakang rumah. Ingat ya, nanti dalam perjalanan kamu jangan sekali-kali ngelihat ke belakang. Pokoknya jangan, ujar sang eyang. Baik eyang, jawabku singkat. Lalu kemudian baru saja beberapa langkah keluar dari rumah eyang sudah disambut sama bala tentara, yang mana banyak sekali bayangan sekelebat. Warna putih pula, wangi bunga melati pula, sudah pasti itu kuntilanak. Gelap, dingin, penerangan cuma petromak saja. Dan banyak sekali yang melihat sepanjang perjalanan kami menuju bukit. Jadi dari rumah eyang ke bukit itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam jalan kaki. Namun herannya mereka hanya bisa melihat kami saja, tidak berani mendekat ataupun menampakkan dengan jelas. Sebenarnya aku sudah tahu kenapa eyang melarang untuk melihat ke belakang. Soalnya di belakang kami itu banyak bala tentara yang bertugas untuk mengawal kami untuk sampai dengan selamat ke tempat pembuatan keris. Bala tentara di sini berarti jin atau kodam yang memang bertugas menjaga perjalanan kami. Soalnya di sepanjang perjalanan banyak sekali makhluk-makhluk yang mengganggu perjalanan kami, seperti genderuwo, siluman ular, pocong, dan juga kuntilanak. Ngomongin masalah siluman ular, aku pernah dililit dengan salah satu dari dia ketika masih tinggal di BSD Citi. Kenapa sih di gunung atau bukit itu seram? Soalnya itu memang tempat tinggal mereka. Maka dari itu ada istilah kalau di gunung jangan berbuat yang enggak-enggak. Soalnya memang kalau dilihat menggunakan mata lain itu sebuah hunian mereka. Dan aku saat itu hanya bisa berdoa dan berdoa agar diberikan keselamatan dari gangguan makhluk-makhluk tersebut dan supaya tidak pingsan di tengah jalan. Singkat cerita kami sampai di sebuah gubuk tua. Tidak ada lampu selain petromak. Gelap, hening, sepi, dan angin kencang. Dan di belakang kami ada pocong serta kuntilanak yang menglihatin. Lalu kemudian sang empu melakukan kembali. 7 jenis bunga ditabur di sekitar dan tidak lupa kemenyan dibakar, setelah itu dupa dibakar di sekeliling. Kebayangkan tengah malam membakar menyan atau dupa di bukit itu, sama saja dengan mengundang jin atau siluman atau makhluk lainnya. Beberapa saat setelahnya angin berhembus cukup kencang dengan diiringi sama datangnya energi yang sangat kuat. Bulu kuduk semakin berdiri, kaki semakin lemas, badan juga lemas. Energinya kuat sekali dan yang datang itu membantu sang empu dalam pembuatan keris. Lalu sang empu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Tapi aku melihatnya bukan dia yang lagi membuat keris itu. Dia dibantu dengan perantara jin. Bagaimana ceritanya kakek-kakek bisa memukul bahan-bahan keris dengan palu godam yang berat. Dipukullah berkali-kali besi atau logam menggunakan godam. Eyang sama sekali tidak ngos-ngosan atau tidak ngerasa capek. Aku panggil juga tidak menyahut-nyahut.
dan kuntilanak di belakang kami masih anteng menglihatin. Setelah dipukul berkali-kali, lalu dipanaskan logam dan ditiriskan, lalu kemudian dimasak. Lalu yang sudah berbentuk keris dia ukir sesuai pamor masing-masing. Saat itu Eyang membuat 2 pamor keris, pamor Woswuta dengan pamor Wengkon. Itu pesanan pejabat dari Jakarta, kata Eyang mengungkapkan. Selanjutnya dia melakukan ritual lagi, memanggil jin atau kodam yang mau menjadi tuah di dalam keris tersebut. Dibakar lagi kemenyan dan ditabur lagi 7 jenis bunga. Dan semakin berdatangan lagi makhluk-makhluk. Dan aku sudah tidak kuat sekali saat itu. Setelah tua masuk ke dalam keris dan kesepakatan dibuat, lalu keris itu dimandikan dengan 7 jenis bunga serta dimantrai. Akhirnya 2 keris telah jadi dan siap untuk dipindah tangankan. Malam itu merupakan malam yang tidak pernah aku ingin alami kembali. Tidak terasa sudah mau azan subuh dan prosesi pembuatan keris sudah selesai sebelum matahari terbit. Kamu tetap jangan melihat ke belakang ya, ujar si Eyang. Baik Eyang, jawabku lagi. Sesampainya di rumah, aku langsung istirahat dan tertidur. Keesokan harinya keris diambil oleh pemesan dari Jakarta. Untuk menyerah terimakan keris itu tidak tiba-tiba langsung diserahkan, namun harus ada upacaranya juga serta adanya perjanjian atau pantangan yang harus diingat. Selain memang ingin mengetahui proses pembuatan pamor keris Jawa, kedatanganku ke sana juga ingin mengembalikan keris-keris yang aku dapati turun-temurun. Sang empu awalnya heran, namun aku berpikir bahwa aku tidak membutuhkannya. Di dalam kereta menuju Jakarta, aku duduk sama seseorang kakek. Wajahnya agak pucat, kelopak matanya hitam, dan sedikit bau kurang sedap. Kereta berhenti beberapa saat di stasiun Cirebon. Dan aku terbangun lalu mengarah ke sisi kiri. Si kakek sudah tidak ada. Aku berpikir dia mungkin sudah turun di stasiun ini. Namun kemudian mas-mas di belakangku menyeletuk. Mas, tadi ngobrol sama siapa? Tanya mas-mas itu. Siapa mas yang di samping saya tadi? Oh, itu namanya kakek Baharudin. Dari Solo mau ke Cirebon katanya. Jawabku. Masnya tadi ngobrol sendirian loh. Saya pikir masnya kenapa-kenapa. Tanya mas-mas itu agak heran. Hah? Ngomong sendiri? Tidak mungkin lah. Jawabku meyakinkan. Orang aku melihat jelas dan aku ngobrol bareng kok. Aku mengabaikan perkataan si mas-mas tadi. Akhirnya kereta kembali berjalan. Dan aku menoreh ke sisi jendela dan aku melihat si kakek tadi mukanya berdarah lagi menglihatin aku. Matanya satu tidak ada, tangannya copot sebelah berlumuran darah. Itu bukan manusia dan omongan si mas-mas tadi itu benar. Lalu kemudian aku dibangunkan dengan salah seorang masih muda kelihatannya. Mas, bangun mas, sudah sampai Jakarta. Aku pun langsung terbangun dan pandangan tertuju dengan orang itu. Iya mas, terima kasih sudah bangunin saya, balasku dengan orang itu sambil ngumpulin nyawa. Tapi pas orang itu pergi, tercium bau darah. Mungkin aku saat itu lagi halu, soalnya aku lagi mengumpulkan nyawa. Aku lalu beranjak dari kursi kereta dan turun. Sepi sekali, mungkin orang-orang sudah turun duluan. Pak, terima kasih ya. Tadi staf Bapak sudah membangunkan saya di kereta. Kalau tidak dibangunkan, mungkin saya masih tertidur sekarang. Sapaku kepada salah satu pegawai kereta api di sana. Oh iya, sama-sama. Staf yang mana ya mas?
Soalnya di kereta yang Mas tumpangi itu kosong. Tadi kereta emang kosong, cuma aku doang yang tersisa dan orang yang membangunkanku, pikirku dalam hati. Aku pun membalas perkataan pegawai kereta api itu. Kalau dari nama tagnya, namanya Andi apa Herman ya? Jawabku. Lalu dia membisikkan sesuatu kepadaku. Mas, saya kasih tahu ya, nama yang Mas bilang tadi itu, dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia dulu memang pegawai di sini. Jawab staf itu. Hah? Sudah meninggal? Tapi aku melihatnya dengan jelas dan dia membangunkanku. Jawabku agak kaget. Baik, masalah keris belum selesai, ini nambah lagi masalah. Aku bergegas memesan taksi dan pulang menuju rumah. Dan asal kalian tahu, pas aku buka pintu mobil taksi, Andi Herman yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu ada di dalam taksi. Mas tidak apa-apa toh? Sopir taksi cekatan menanyakan keadaanku. Tidak apa-apa, gak apa-apa kok. Saya cuma kaget aja pak. Bisa langsung saja pak ke BSD-nya, suruhku kepada sopir taksi itu. Baik mas, jawabnya. Dia duduk persis di samping, pandangannya lurus dengan muka pucat, kantuk mata sedikit hitam dan bau yang tidak enak. Dia masih menggunakan seragam pegawai kereta api. Aku tidak berani untuk menoleh ke arahnya. Saya minta tolong. Aku spontan langsung bilang tidak. Tidak kenapa Thomas? Tidak jadi ke BSD? Tanya sopir taksi. Bukan pak, bukan apa-apa kok. Abaikan saja ya. Kita lanjut sesuai map saja. Aku tidak mungkin mengasih tahu Pak sopir kalau di sampingku ada hantu. Itu pasti membuat dia takut dan tidak fokus menyetir. Di dalam perjalanan dia terus berkata, "Tolong saya, tolong saya, tolong saya," ucap arwah Andi Herman. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk menolong dia. Cukup menguras tenaga serta pikiran. Aku mengabaikannya dan mencoba untuk tetap fokus. Singkat cerita, aku sudah sampai di rumah dan dia masih ada di dalam taksi. Dia tidak ikut turun juga, jadi aku terbebas. Aku sampai di sana sekitar jam 5-an, masih gelap dan langsung bergegas ke kamar. Dan apa yang aku lihat pas aku sampai di kamar, keris-keris yang aku bawa dan aku kembalikan ke Eyang di Solo itu semuanya ada di atas tempat tidurku. Itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Aku ingat sekali sebelum pulang ke sini aku sudah kasih semua keris-keris itu ke Eyang tanpa ada yang kurang. Karena sudah capek sekali, aku coba untuk mengabaikannya dan aku pun tidur. Lalu kemudian keesokan harinya aku menghubungi Eyang. Eyang, aku mau nanya, kemarin kan aku sudah mengembalikan keris-keris itu ya, tapi kok tadi pagi mereka ada di atas tempat tidurku ya, dan nambah ada 2 keris lagi, ujarku kepada Eyang. Si Eyang cuma tersenyum-senyum dan membalas perkataanku. Sudah, tidak apa-apa, jawab Eyang santai. Bagaimana aku bisa tidak apa-apa? Itu jelas-jelas nambah lagi masalah. Ditambah ada 2 keris lagi. Eyang memintaku untuk merawat mereka semua dengan cara memandikan dengan kembang 7 rupa, dikasih minyak misik dan lain-lain. Aku tidak pernah berharap untuk mengurus benda mati yang konon katanya bertuah yang dapat membantu sang pemilik dalam segala urusan. Pada hari Sabtunya aku memutuskan untuk membuang keris-keris itu. Tidak tanggung-tanggung aku membuangnya di kota Bogor dengan harapan mereka tidak kembali lagi. Aku membuangnya di sebuah rest area di Bogor, dan saat itu seketika senang sekali, masalah kelar pikirku. Namun kalian tahu apa yang terjadi ketika aku pulang ke rumah? Keris-keris itu berjajar kembali di atas tempat tidurku. Ini sudah tidak benar.
Aku berasa lagi diteror dan aku bingung harus bagaimana saat itu. Tapi entah kenapa ada dorongan di dalam diri ini untuk mencoba menggunakan salah satu keris tersebut. Lalu aku mengambil keris dengan pamor Ron Genderu. Katanya si bakal membuat si pemiliknya disegani, dihormati dan terlihat lebih berwibawa. Cara pemakaiannya entah ini salah atau tidak, aku juga tidak tahu sebelumnya. Aku cuma membuka keris itu dan berbicara kepadanya niat dan tujuan. Memang seperti orang gila ngomong sama benda mati. Keesokan harinya, sikap semua orang di kantor jadi beda sekali. Mereka terlihat segan dan takut ketika berpapasan hingga tidak mau bertatap mata. Itu karena ternyata seminggu aku mencoba khasiat keris pamor Ron Genderu. Kamu jangan pakai begituan kali, sing eling. Mamaku tiba-tiba mengirim pesan dari WhatsApp. Seketika aku seperti ditampar lewat pesan itu. Tapi bagaimana bisa mamaku tahu? Aku tidak bilang ke mama dan aku juga tidak mengasih tahu ke siapa-siapa tentang hal ini. Akhirnya aku pun mengakuinya dan aku meminta maaf kepada mama. Mamaku menyarankan agar aku pergi menemui Abah di pesantren yang dulu dibuat oleh kakeknya Buyut. Tanpa membantah, di hari Sabtu aku ke Bandung ke pesantren tersebut. Hari Senin dan Selasanya sengaja mengambil cuti. Singkat cerita, hari Sabtu siang aku sudah sampai di Bandung. Assalamualaikum Abah, bagaimana? Sehat? Waalaikumsalam, Abah sehat? Mari masuk ke dalam. Abah mempersilahkanku untuk masuk. Abah, aku minta maaf sebelumnya jika aku mengganggu. Aku kesini disuruh oleh ibu. Ada sedikit yang harus diberesin, ujarku. Iya Kasep, jawabnya sambil tersenyum. Abah sudah mengetahui maksud dan tujuanku datang ke pesantren. Pasti ada yang tidak beres dan itu dia sudah mengetahuinya. Entah bagaimana caranya. Oh ya, aku tidak bisa share nama pesantrennya soalnya konfidensial. Lalu Abah menjamuku dengan banyak sekali hidangan khas Sunda. Mulai dari ikan gurame goreng, cah kangkung, lalapan, dan sambal terasi. Itu sangat nikmat sekali. Malam harinya setelah sholat isya, Abah mengajakku ke sesuatu tempat. Aku pun sudah mulai deg-degan. Aku mau diajak kemana? Lalu Abah memperkenalkanku kepada santri-santrinya. Ada banyak sekali, ratusan di dalam suatu ruangan berkumpul. Keris pamor itu Abah simpen di sebuah kamar. Entah alasannya bagaimana, tapi menurutnya itu tempat yang paling tepat untuk menyimpannya. Lalu Abah meminta kepada santri-santrinya untuk mengaji dan berdoa pada malam itu. Abah, saya harus bagaimana? Tanyaku kepada Abah. Berdoa sama Allah, jawab Abah singkat. Abah dan para santri mulai mengaji dan aku pun fokus berdoa. Tapi entah ngaji surat apa, soalnya kitabnya itu beda. Beberapa saat kemudian terdengar suara benda jatuh di kamar yang ada keris-kerisnya. Suaranya cukup mengagetkan, namun Abah dan para santri sama sekali tidak kaget. Setelah itu di kamar keadaannya semakin gaduh. Banyak benda berjatuhan dan berbenturan ke dinding tembok. Lalu ada terdengar suara geraman. Tidak terlalu jelas, tapi itu seperti geraman singa. Lalu ada suara kakek-kakek dan nenek-nenek. Apa mungkin mereka semua tua yang ada di dalam keris pamor itu? Atau mungkin jin penunggu tempat ini? Yang jelas itu membuat aku merinding. Dan jujur aku takut sekali saat itu. Abah, itu di kamar kenapa rame ya? Tanyaku agak heran. Abah pun tidak mendengarkan pertanyaanku. Beliau fokus untuk mengaji.
Aku sambil memperhatikan keadaan sekitar dan pas melihat ke arah Abah, hidungnya berdarah-darah. Aku mulai panik dan bingung harus berbuat apa. Lalu Abah cuma berkata, "Tenang cu, jangan takut, tidak apa-apa." Semakin kencang Abah dan para santri mengaji, semakin kencang juga kegaduhan di kamar. Itu seperti mengadu energi. Entah energi apaan, aku tidak terlalu paham. Yang aku pahami adalah malam itu aku takut sekali. Tiba-tiba lampu neon di pesantren pecah semua. Aku semakin panik soalnya itu mulai tidak benar. "Abah, sudah bah, sudah. Ini sudah tidak benar." Abah cuma tersenyum dan sesekali batuk, mengeluarkan darah. Puncaknya adalah ketika suara keras terdengar dari kamar. Itu menggetarkan jendela pesantren dan ada jendela yang kacanya retak. Setelah itu keadaan mulai normal kembali. Tidak terdengar lagi suara geraman, benda berjatuhan atau yang lainnya. Abah mulai membuka matanya dan aku langsung memberikannya tisu. Sementara itu para santri masih mengaji. "Sudah, sekarang sudah beres. Jangan khawatir lagi, masih ada Allah." Seumur hidupku baru pertama kalinya mengalami kejadian pada malam itu, dan aku benar-benar tidak mau mengalaminya lagi. Pengajian pun dihentikan, para santri kelihatan kecapean sekali, dan mereka berangsur bubar untuk beristirahat. Abah mengajakku ke kamar untuk melihat keadaan di sana, dan pas kami sampai di sana, kamar tersebut berantakan sekali. Di dinding kamar banyak terdapat bekas cakaran. Pintu kamar rusak, namun yang aku heran adalah sebuah lukisan Prabu Dewata Prana, Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi dalam keadaan baik-baik saja. Berbicara mengenai Prabu Dewata Prana Sri Baduka Maharaja, menurutku beliau adalah salah satu raja di Pajajaran yang terbaik. Bila ada kesempatan mau sekali bertemu dengan beliau, tapi belum kunjung diberikan kesempatan juga. Aku pernah bertemu dengan salah satu cucu atau keturunan langsung dari Eyang Prabu. Dia berkata setiap hari diikuti sama pasukan macan. Setelah pertempuran antara Abah, para santri dan tuah keris pamor, dan setelah melihat keadaan kamar yang sangat berantakan, Abah mengajakku untuk minum kopi hitam tanpa gula. Dan saat itu kami ngobrol-ngobrol mengenai asal-usul pamor keris Jawa yang sudah ada turun-temurun. Menurut penuturan Abah, pada masa penjajahan dan sebelum masa penjajahan, kepemilikan pamor keris itu lumrah. Soalnya pada masa itu masa di mana bangsa jin bekerja sama dengan bangsa manusia, dan sampai sekarang pun masih ada, saling menunjukkan kekuatan dan berperang dengan menggunakan bantuan jin. Jin diciptakan oleh Allah sebagai bangsa yang memiliki kekuatan, dan ada beberapa golongan. Basically sama seperti bangsa manusia. Ada yang golongan baik dan ada yang jahat. Nah, tuah yang ada di keris pamor itu tergantung si empu yang memasukinya, dan keris itu akan turun-temurun diberikan kepada keturunannya. Entah memang perjanjiannya atau apa, bagaimana memang ini terlihat tidak masuk akal, tapi itu adalah nyata. Semua hal-hal gaib memang tidak masuk akal. Di sela-sela obrolan dengan Abah, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda keris berukuran kecil. Keris kecil itu aku harus menjaganya. Tidak perlu dirawat yang macam-macam, tidak perlu dikasih minyak misik atau apapun. Tuah yang ada di dalam keris tersebut ingin bersamaku. Meskipun Abah sudah berkali-kali berusaha itu tidak aku simpan, tapi menurut Abah itu amanat dari nenek dan harus aku jaga. Awalnya aku tidak mau menerimanya.
Aku sudah tidak mau ada urusan dengan hal-hal yang berupa pamor keris. Namun karena Abah tetap meyakini aku bahwa itu tidak akan berpengaruh apapun, akhirnya aku menyimpan keris kecil itu di lemari. Kerisnya kecil sekali, dilapisi oleh ayat-ayat Al-Quran, dan dilapisi juga sama kain dengan ayat-ayat Al-Quran. Aku sampai sekarang tidak pernah memakainya. Walaupun tahu keris tersebut bertuah, aku sudah menjaga amanat dari nenek. Dari cerita ini aku bisa menarik kesimpulan bahwa dengan tanpa bantuan keris pamor, aku bisa hidup dengan layak, mendapat pekerjaan yang bagus, dan keinginan dikabulkan jika memang sudah waktunya. 4 hal yang selama ini sering aku jalani: sholat, sering-sering meminta maaf kepada orang tua atau ibu, dan sering-sering meminta doa kepada orang tua atau ibu, sedekah, serta jujur dalam bekerja. Dan selesai. Itulah sedikit pengetahuan tentang pamor keris Jawa. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.